Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tattasilul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang pembahasan zakat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan membayar zakat bagi setiap muslim. Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah zakat dari harta mereka guna untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Artinya apa? Allah mewajibkan kita untuk membayar zakat. Tujuannya apa? Untuk membersihkan harta kita dan mensucikan harta kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama zakat fitrah, zakat fitri, ataupun yang kedua zakat mal. Zakat fitri biasanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar setiap seorang muslim untuk mengeluarkan zakatnya satu sok. Satu sok itu hitungannya 4 mu'. Satu mu' itu satu genggaman. Maka ada di sana 4 genggaman. Dan di masa Nabi SAW, makanan pokoknya adalah kurma, kismis ataupun gandum. Nah, dihitung di sana 4 mu'. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khilaf di antara para ulama di Indonesia terutama. Karena apa? Karena di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi ataupun beras. Maka ada sebagian yang berpendapat bahwasanya zakat berasnya sebanyak 2,5 kilo. Kemudian ada juga yang berpendapat 2,7 kilo. Kemudian ada juga yang berpendapat 2,8 kilo. Dan yang terakhir ada yang berpendapat 3 kilogram beras. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kehati-hatian kita, juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya kita bayarkan sebanyak 3 kilo. Ini untuk bentuk kehati-hatian kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian zakat mal ini cakupannya lebih luas, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa haulnya 1 tahun, misalkan kita berbisnis nih, investasi nih, kita menyimpan uang nih, sudah mencapai haulnya itu sampai nisab. Sampai nisab ini para ulama berbeda juga pendapat. Ada yang mengatakan 85 gram emas, ada juga yang mengatakan 95 gram emas. Namun pendapat yang kuat adalah 85 gram emas. Maka ketika sudah harta kita ini sudah sampai nisab 85 gram emas dalam 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkannya sebanyak 2,5%. Seperti itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana yang afdol, makanan pokok kalau kita beras ataupun uang? Maka 3 mazhab mengatakan bahwasanya wajib pakai beras, pakai makanan pokok. Karena di masa Nabi SAW ada uang di sana. Akan tetapi Nabi SAW tidak membayarkan dengan uang, akan tetapi membayarkan dengan makanan pokok. Kemudian jamaah sekalian, akan tetapi ada satu mazhab Hanafi yang membolehkan untuk membayarkan pakai uang. Nah, kemudian selanjutnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir. Orang-orang yang fakir ini adalah yang kebutuhannya setengah dari pendapatannya. Artinya apa? Contohnya, kalau seandainya kebutuhannya 3 juta dalam 1 bulan, maka pendapatannya hanya 1.500.000.
Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu amil zakat akan memberikan zakat kepadanya sebanyak 1.500.000 per bulannya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini yang pendapatannya lebih dari setengah kurang dari satu. Contohnya seperti apa? Misalkan kebutuhannya 4 juta, akan tetapi pendapatannya hanya 2.500.000. Berarti apa? Ada 1.500.000 lagi yang kurang dari kebutuhannya. Kemudian amil zakat. Amil zakat ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Kemudian orang ini nanti akan membagikan zakat. Dan mereka ini dibayar dengan sesuai pekerjaannya, dibayar dengan wajar. Kemudian selanjutnya orang-orang yang dilunakkan hatinya. Orang-orang yang dilunakkan hatinya ini adalah mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika orang tersebut telah masuk Islam, maka sudah dianggap sebagai seorang muslim, tidak dianggap lagi mu'allaf. Maka kita berikan harta kepadanya untuk apa, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menguatkan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia istiqomah dalam agama Islam. Kemudian selanjutnya memerdekakan hamba sahaya. Nah, di zaman sekarang ini tidak ada lagi hamba sahaya tentunya. Ini di masa-masa dulu peperangan adanya hamba sahaya ini. Kalau sekarang tidak ada lagi. Makanya para pemerintah sekarang tidak memasukkan lagi hamba sahaya dalam penerimaan zakat. Kemudian selanjutnya untuk membebaskan orang-orang yang berhutang. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga kita berikan zakat kepada mereka. Kemudian selanjutnya untuk jihad fi sabilillah. Nah, di zaman dahulu Nabi SAW memberikan zakat kepada orang-orang yang berjihad, orang yang berperang, orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama mengatakan bahwasanya di zaman sekarang ini orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu agama ke pesantren, ke pondok dan lain sebagainya juga diberikan harta zakat. Para dai, para ustadz, mubalik, orang-orang yang menentang ateis, menentang Syiah dan lain sebagainya, maka mereka juga diberikan zakat. Kemudian selanjutnya Ibnu Sabil, orang-orang yang melakukan satu perjalanan, orang-orang yang bersafar. Maka apabila orang ini dalam perjalanan, di tengah perjalanan kehabisan bekal, maka ia boleh diberikan harta zakat sampai bisa mencukupi pulang balik ke rumahnya. Nah, seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi khusus untuk zakat fitri, zakat fitrah, maka ada hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari hal-hal, dari perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang keji. Kemudian kata Nabi SAW, untuk memberi makan orang-orang miskin. Dan kata Nabi SAW selanjutnya, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri maksudnya, maka zakatnya akan diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa dari satu hadis ini? Bahwa zakat fitri, zakat fitrah hanya dikhususkan bagi orang-orang yang miskin. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan zakat ini adalah untuk mensucikan harta kita. Kemudian juga untuk menunaikan kewajiban kita dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan setiap kaum muslimin, setiap orang Islam membayar zakat. Kemudian juga agar kita bisa membantu orang-orang yang kurang mampu, agar di hari raya ini mereka juga mendapatkan kebahagiaan seperti kita. Seperti itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hikmahnya adalah yang pertama, mensucikan diri seseorang dari sifat rakus, tamak, kikir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bisa membantu orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah untuk kemaslahatan umat, untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Kemudian yang terakhir adalah membatasi penumpukan harta
hanya kepada orang-orang kaya, hanya kepada orang-orang yang bisnismen, misalkan seperti itu. Itulah beberapa hikmah, 4 hikmah zakat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.